Setiap saya tawarkan sama orang itu, terlebih dahulu saya katakan, sebelum saya perkenalkan ini produk, bapak atau ibu jangan beli. Mudah-mudahan bapak ibu menolak saya. Karena saya mau habiskan dulu kegagalan saya. Jadi saya mau buang dulu, saya mau dahulukan dulu menghabiskan saya punya kegagalan untuk mencapai kesuksesan. Jadi strategi saya memang unik. Orang bilang perkenalkan untuk beli. Kalau saya tidak, mudah-mudahan ini bapak ibu tidak beli. Iya. Lucu juga ya. Lucu juga. Ini ada produk, tapi bapak jangan beli. Jangan-jangan dari situ dan jangan dibeli justru dia penasaran. Ya kebanyakan begitu. Jadi kalau saya bilang ini produk yang penting bapak ibu mau dengarkan saya. Yang penting bapak ibu tahu dulu ini produk. Persoalan beli, harapan saya bapak ibu jangan beli dulu. Kalau mau beli ya nantilah. Jadi ini unik. Seluruh Indonesia belum pernah temukan. Di AFC ini kan ada dua gitu ya. Ada produk, ada produknya, ada bisnisnya. Jadi sambil kita menolong orang dengan kesehatan, kita pun juga menolong orang dengan kita pun juga bisa tertolong dengan bisnisnya. Nah, saya mau tanya, apa lebih mudah mana ya, memasarkan produk atau ngajak bisnis? Menurut silakan. Kalau ditanya lebih mudah mana, ngajak orang dengan produk atau ngajak orang dengan bisnis, beli produk atau aja bisnisnya. Tidak ada yang mudah. Tidak ada yang mudah. Kalau itu mudah maka tidak kedapatan kita. Ya dapat orang Jakarta saja kan begitu. Karena kan ini mulai dari Jakarta, tapi karena ini tidak mudah, akhirnya sampai ke kita. Hanya orang-orang yang punya mental kuat yang akan bisa pasarkan. Jadi kalau ditanya mana yang mudah, di awal saya mengatakan yang mudah adalah dengan memasarkan produknya, karena saya adalah orang kesehatan. Di awal seperti itu. Tapi setelah berjalan, saya baru sadari bahwa ternyata dengan memasarkan, dengan memperkenalkan bisnisnya, orang lebih mudah closingnya. Kenapa? Karena saya berpikir kalau kita produk, mungkin tidak semua orang akan butuh produknya. Mungkin tidak semua orang akan butuh produknya. Namun saya yakin dan percaya semua orang akan butuh bisnisnya, butuh duit. Semua butuh duitnya. Seperti itu. Jadi di awal oke lah produk, tapi setelah berjalan, kalau kita hanya berpikir produk, maka apa ya? Saya bilang akan lambat. Akan lambat. Jadi bisnis akan jauh lebih cepat. Seperti itu. Kalau kita berbisnis ya. Kalau kita berbisnis. Desi Bali, menurut Desi Bali gimana? Kalau saya kurang lebih sama. Jadi apa yang saya tawarkan kepada orang, saya awali dengan apa yang saya rasakan. Karena yang pertama kali saya rasakan adalah produk. Produk, karena saya konsumsi dulu. Makanya saya perkenalkan produknya dulu. Jadi yang saya tawarkan produknya dulu. Nanti belakangan bisnisnya. Setelah dia rasakan produk, baru saya perkenalkan bisnisnya. Dan tapi untuk saat sekarang ini, karena produk kita sudah booming, sudah hampir seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia sudah tahu. Jadi saya sekarang fokus di bisnis. Jadi saya sekarang fokus di bisnis karena pada prinsip saya semua orang butuh uang, butuh duit. Betul. Apalagi dalam kondisi pandemi ini. Gitu. Semua pasti butuh duit. Maka kita fokus di bisnisnya saja. Saya fokus di bisnisnya saja. Tentu ketika kita memasarkan, ada kadang-kadang ada hal-hal yang begitu tertantang. Ada yang menantang ketika kita memasarkan, entah ditolak lah, entah apalah. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira apa yang paling berkesan Anda dapatkan ketika Anda pasarkan AFC ini? Yang paling berkesan. Pengalaman paling berkesan di AFC ya. Persoalan ditolak sebenarnya, ditolak dan diterima. Sebenarnya di bisnis apapun, Pak. Persoalan ditolak dan diterima di bisnis apapun, di usaha apapun, hanya ada dua ketika kita menawarkan sesuatu.
diterima Apa dan diterima? tidak diterima. Oh, iya, 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 iya. Diterima dan tidak diterima. Iya, Atau istilahnya ditolak lah. iya, iya. Jadi persoalan ditolak itu sudah biasa, Pak. Buat saya sudah biasa. Namun yang paling berkesan di saya ketika saya memasarkan ini adalah ketika saya memasarkan ini ke daerah Maros, ada nama daerah Moncongloe, Iya. Maros Kabupaten Goa. Iya. Saya bersama istri saya. Iya. Saya bersama istri saya ke sana. Hah. Itu saya janjian dengan member saya habis maghrib. Jadi saya berangkat dari rumah sekitar jam 5. Jam 5 saya ke sana. Pas saya sampai di rumah member saya itu kurang lebih 6:30 malam. Saya sholat di sana. Iya. Terus setelah sholat maghrib kita berangkatlah ke tempatnya ini yang mau didatangi. Iya. Saya ke sana. Yang namanya member saya itu namanya Ibu Ramla Ince. Dia ngajak saya ke, ternyata kita tahu Pak, Ya. daerah yang didatangi itu di dalam hutan. Ya Allah. Daerah yang didatangi itu di dalam hutan, tidak ada lampu jalan. Iya. Nah pas kita jalan bareng sama-sama, tiba-tiba lampu padam, Oh, iya. tiba-tiba lampu motor padam. Parahnya, Iya. parahnya tidak lama kemudian lampu motor juga member saya juga padam. Ya mungkin Allah sudah mengatur segalanya Pak. Ya, Tapi ya. itulah yang pada kenyataan yang terjadi. Nah, Jadi istri saya ambil inisiatif, dia ambil handphone, iya. terus dia nyalakan lampu senternya Pak. Jadi Ya. sambil dia peluk saya, dia arahkan lampu ke depan ini Pak. Iya, gini. iya, iya. Lampu ke depan, jalan, pas tikungan. Hah. Pas tikungan di tengah hutan, tiba-tiba kita dilompati anjing. Wah! Ini saya ketawa Pak ceritakannya. Saya ketawa ceritakannya. Tapi nggak tahu Pak, tahu nggak teman-teman. Pada saat itu istri saya teriak histeris. Member saya itu, Ibu Ince itu teriak histeris, menangis, meraung-raung sambil gas motor. Itu pengalaman yang berkesan Pak ketika Iya. saya mau memperkenalkan AFC. Memasarkan di mana saja gitu ya, luar biasa. Akhirnya dilompati anjing gitu ya. Ya Allah, saya juga tidak bisa bayangkan gitu ya. Desi Bali apa yang paling mengesankan ketika Anda jalankan AFC ini? Jadi selama saya menjalankan AFC ada dua hal yang sangat tidak bisa saya lupakan seumur hidup. Apa itu? Jadi setiap saat saya ingat, setiap saat tidak pernah hilang dari pikiran saya. Karena itu memang betul-betul sangat berkesan. Pertama itu ada member saya dan di Kabupaten Goa, Desa Bone-Bone, itu di Kabupaten Goa, Desa Bone-Bone. Dia penyakit komplikasi. Dia sudah penyakit komplikasi, sudah ditolak di rumah sakit. Saya tawarkan ini, saya suruh konsumsi, tawarkan ini produk, dia konsumsi 1 box. Ya. Dia ambil 1 box. Setelah dia konsumsi, belum habis 1 box, dia sudah ada perubahan. Karena awal mulanya dia tidak pernah berhenti batuk terus tidak pernah berhenti batuk. Setelah dia konsumsi 1 minggu dia berhenti batuknya. Dia kan komplikasi. Ya. Tidak mungkin sekaligus semua penyakitnya akan hilang. Ya. Pada saat itu saya datang kedua kalinya kontrol. Sampai di sana dia mau laporkan saya ke polisi. Kenapa dia mau laporkan, Pak? Katanya saya tipu dia. Ini obat yang saya kasih sangat mahal, sementara sudah hampir habis 1 box tidak sembuh-sembuh. Iya, iya, iya. Dia minta uangnya dikembalikan. Dan saya mau dilaporkan sama polisi. Jadi pada saat itu saya bilang begini Bu, kalau Bapak Ibu mau laporkan saya oke. Tapi sekarang siap-siap saya temani ke kantor polisi supaya polisi tidak repot-repot lagi jemput saya di rumah. Ya. Tapi Bapak Ibu jangan menyesal. Karena Pak polisinya di sana itu bukan orang bodoh. Ya. Dia punya lab dan saya akan bawa produk ini. Dan ini produk ada uji klinis dan patennya. Ya. Begitu dilihat sama polisi ini dan ini legal. Ya. Yang saya sayangkan kalau saya yang pulang, Bapak Ibu yang tinggal di sana. Akhirnya dia tidak jadi. Iya, iya, iya. Jadi itu yang paling berkesan itu Jadi hal kedua yang paling
yang paling sangat berkesan adalah istri saya, Pak. Kenapa istrinya? Coba. Awal saya kasih jalan Kang AFC ini, perkenal Kang AFC ini, apa katanya? Istri dan anak saya, orang yang paling dekat sama saya. Iya. Anak dan istri saya yang temani saya sehari-hari. Iya. Apa katanya? Dia bilang, Pak, kita bodoh-bodoh mau jual barang semahal ini. Iya. Saya saja jualan produk kesehatan dengan harga 20.000, barangnya numpuk, tidak laku-laku. Apalagi Bapak yang harganya 1.650.000, siapa mau beli? Ini anak dan istri saya yang bilangin saya bodoh, Pak. Ini tantangannya sangat berat, tidak mudah. Iya. Ibarat kata orang Makassar bilang biasanya itu anak sudah kualat itu. Bilang begitu sama Tapi Bapak. ini jadi tantangan. Jadi tantangan, tapi saya ini anggap adalah tantangan. Iya. Kita tahu apa yang kita kerjakan ini kan MLM gitu ya. Dan saya yakin teman-teman pasti pernah dengarkan atau ada orang yang ngomong sama kita, Pak atau Desi Bali atau Demaha, ini MLM ya. Apa jawaban kita kalau orang ditanya ini MLM ya? Apa jawaban kita? Itu pastilah, Pak. Pasti di lapangan kita temui pertanyaan seperti itu. Ini MLM kah, Pak Nasir? Ini MLM kah Demaha? Kalau saya ditanya begitu, saya pasti jawab, kita suka MLM kah? Kita suka MLM. Atau saya terkadang ngomong begini, yang kita tahu tentang MLM itu seperti apa? Iya. Yang kita tahu tentang MLM itu seperti apa sebenarnya? Karena setahu saya MLM itu adalah hanya salah satu metode penjualan, sama dengan kalau kita retail atau secara langsung kan sama sebenarnya. Ya bisnis kan seperti itu, Pak. Pemahaman saya, metode penjualan kalau kita bicara bisnis hanya ada dua, retail secara langsung atau MLM. Dan sebenarnya dengan metode MLM, kalau kita paham yang sebenarnya step by stepnya, maka kita akan tinggalkan yang namanya metode penjualan secara retail. Dan itu yang saya pahami. Itu yang saya pahami tentang MLM. Kenapa sampai saya mau mengerjakan MLM? Makanya saya tanya orangnya dulu, Bapak tahu nggak MLM seperti apa? Kenapa Bapak mau join dengan saya? Kan kalau Bapak bertanya ini MLM, pasti Bapak kan suka dengan MLM. Ya. Jadi ibaratnya memang karena memang juga ada orang yang sebenarnya nggak tahu itu MLM itu apa. Tapi dia karena pernah dengar temannya yang gagal di MLM, akhirnya dia langsung belum tahu apa-apa. Oh ini MLM ya, langsung puni semua gitu ya. Seperti itu. Jadi Bapak lakukan tanya ulang. Tanya ulang. Menurut Bapak itu MLM? Iya. Jadi bagus. Itu yang saya lakukan, Pak, selama ini. Oke. Desi Bali, kira-kira Desi Bali apa? Kalau jawaban saya sangat singkat, Pak. Jadi saya biasa kalau ada teman-teman yang tanya, ini MLM ya? Saya bilang yang saya tawarkan ini produk kesehatan, bukan MLM. Iya. Dan ini dibuat oleh pabrik farmasi di Jepang. Jadi bukan MLM. Jadi yang saya tawarkan ini adalah produk kesehatan. Jadi bukan obat. Tapi ini makanan kesehatan. Terus kalau kau tanya MLM, itu bisnisnya. Dijalankan secara MLM. Tapi kalau produk ini produk farmasi yang saya tawarkan adalah produk kesehatan. Yang produk kesehatan. Nah kalau kamu tanya MLM, itu bisnis. Ya itu bisnisnya. Boleh juga. Saya simpel sekali, Pak. Saya tanya. Karena kenapa memang harus dikasih kata-kata seperti itu? Karena memang juga terkadang orang nggak ngerti sebenarnya apa itu MLM. Gitu. Apa trik Demaha yang meyakinkan, apa triknya meyakinkan orang untuk join kepada tim Anda? Apa yang Anda lakukan? Saya tidak punya trik khusus, Pak, untuk membuat orang join dengan tim saya. Namun selalu di akhir kata saya cuma mengatakan ke mereka, saya mungkin bukan orang yang luar biasa seperti yang lain. Saya hanya orang biasa-biasa. Tapi saya mau kita sama-sama menjadi luar biasa. Saya ketika kita butuh, insya Allah saya ada. Ketika mau kemana, insya Allah saya temani. Jadi mari kita belajar bersama, mari kita tumbuh bersama, dan mari kita sama-sama menjadi luar biasa. Luar biasa, iya. Seperti itu barangkali. Desi Bali. Sama juga seperti Bang Napi bilang. Di saat saya katakan sama member saya,
di saat Anda join dengan kami, Ya. maka tim kami itu siap untuk menemani Anda. Nah, siap untuk membackup Anda. Nah, di saat Anda mau jalan, Anda mau sukses, Anda mau berbisnis dengan tim saya, maka tim saya siap untuk Anda. Siap. Dan kapanpun. Kita kan sudah jalankan kurang lebih hampir 2 tahun, ya hampir 2 tahun. Sekarang dari awal sampai hari ini, kira-kira penghasilan Desi Bali berapa? Kalau hasil dari segi uang, barangkali orang masih katakan kecil. Karena dari awal sampai sekarang, itu hampir 400 juta saya dapatkan. Ya. Nah, itu tidak seberapa. Kalau dengan dibandingkan orang-orang yang berpenghasilan besar di luar sana. Ya. Tetapi yang paling besar, yang paling saya rasakan di sini adalah dari sisi kesehatan saya. Ya. Dari sisi kesehatan saya Itu tidak ternilai. itu tidak ternilai. Karena kenapa? Mulai dari saya, istri saya, anak saya, cucu saya, selama dia konsumsi produk AFC, sudah tidak pernah lagi bersentuhan dengan obat-obat Alhamdulillah. kimia. Ini kesyukuran luar biasa. Ini kesyukuran sangat luar biasa, Pak. Nah, kalau mau dihitung, saya tidak bisa menghitung. Sudah tidak bisa dinilai dengan Tidak uang. bisa dinilai dengan uang. Nah, itu yang sangat luar biasa. menurut saya. Demaha. Saya untuk penghasilan saya ya sampai hari ini dari segi materi itu kurang lebih hampir 900 juta. Kurang lebih hampir 900 juta. Ya beda-beda tipis lah dengan Pak Samsul. Itu dari segi materi, Pak. Ya. Namun selalu saya bilang, kenapa saya join AFC? Di awal kan saya tertantang itu dari produknya yang luar biasa. Pun saya hari ini mendapatkan nilai plus dari produknya. Ya. Persoalan uang yang 900 juta itu tidak seberapa dibanding dengan nilai kesehatannya. Saya yang tadinya hipertensi, Pak. Ya. Saya hipertensi itu 183/133 tensi terakhir saya sebelum saya konsumsi produk AFC. Sampai hari ini tensi saya sudah normal antara 100, 110, 120 tanpa konsumsi obat lain, tanpa konsumsi obat kimia, hanya ini, Pak. Hanya biasa. produk AFC. Jadi nilai 900 juta itu kurang Tidak ada lebih apa-apanya. tidak ada apa-apanya, Pak, dibanding nilai-nilai kesehatan yang saya peroleh. Oke teman-teman. Jadi nilai yang saya bisa dapatkan kayak kutipan lah gitu ya. Bahwa memang ada yang didapatkan. Apa yang didapatkan tidak sebanding dengan nilai kesehatan atau nilai dari kita sampaikan ke orang lain. Ya, banyak orang mendapatkan perbaikan dan itu tidak mampu dihitung dan uang. Ketika tawarkan ke keluarga atau teman atau temannya teman kita dan mereka membaik, itu sesuatu yang tidak bisa dinilai. Bonus adalah cuma efek samping gitu ya. Bonus adalah cuma efek samping, teman-teman. Plus lah. Oke teman-teman, demikianlah bincang-bincang kita bersama Demaha atau Banapi dengan Desi Bali. Ini luar biasa sekali. Semoga kita semua bisa mendapatkan sesuatu, mendapatkan kesehatan, mendapatkan kesuksesan melalui AFC. Sukses buat kita semua. Salam konnichiwa.